Sahabat podcast, berjumpa kembali bersama saya Putri yang akan menemani sahabat podcast RRI Net nantinya 30 menit ke depan, dan kita bersuah kembali di edisi hari ini dengan topik yang menarik ya. Untuk hari ini ya, topik yang menarik untuk hari ini akan kita bahas bersama dua narasumber yang sudah hadir di sebelah saya ya. Langsung saja sahabat podcast RRI Net Manokwari di ke channel YouTube kami. Dua narasumber dari BPJS Kesehatan sudah hadir. Langsung saja kita kenalan dulu sahabat podcast. Di sebelah saya nih, boleh langsung kenalan dulu deh. Silakan Kak. Ya, baik, terima kasih Kak. Perkenalkan sahabat podcast, saya Elsa Karisma Putra, staf penagihan BPJS Kesehatan kantor cabang Manokwari. Kemudian teman saya. Ya, izin perkenalkan, saya Hasbi Yahya Syaroni, staf perencanaan dan pembukuan KC Manokwari. Oke, berarti di sebelah saya Kakak Putra dan di sebelah Kakak Putra ada Kakak Hasbi. Oke, nah sahabat podcast ya, untuk hari ini kita akan membahas tentang ya BPJS Kesehatan pastinya di episode hari ini, dan banyak hal sekali yang harus kita bahas hari ini. Tapi sebelum kita masuk dengan topik kita hari ini sahabat podcast ya, saya mau tahu dulu nih dari Kakak Putra dan Kakak Hasbi, sebenarnya apa saja sih manfaat pada umumnya saat kita menjadi salah satu peserta BPJS Kesehatan. Silakan mungkin Kak Putra atau Kak Hasbi mau jawab. Baik, saya jawab dulu ya. Mungkin nanti dibantu sama Kak Hasbi untuk lebih jelasnya. Kalau untuk peserta, apabila peserta menjadi peserta BPJS Kesehatan itu manfaatnya sangat banyak sekali Kak. Karena di sini kita adalah penjaminan kesehatan yang mengcover hampir sebagian besar penyakit yang ada, baik penyakit yang umum maupun penyakit-penyakit yang mungkin cukup berat ya, atau biayanya cukup mahal, itu kami juga cover. Mungkin Mas Hasbi bisa bantu jawab lagi. Ya, secara umumnya manfaatnya untuk sahabat podcast, BPJS Kesehatan sendiri ini membantu masyarakat untuk mengcover segala jenis penyakit sesuai indikasi medis. Yang bisa menentukan indikasi medis sendiri ini dari dokter yang jaga pertama. Kemudian untuk BPJS Kesehatan sendiri, apabila peserta yang belum pernah terdaftar itu juga bisa mendaftarkan dirinya terlebih dahulu agar bisa tercover di BPJS Kesehatan. Itu sih Kak. Oke, masih bersama BPJS Kesehatan ya. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan-pertanyaannya ya. Silakan. Oke, sahabat podcast, masih bersama podcast RRI Net ya. Masih bersama RRI Manokwari di channel YouTube RRI Net Manokwari. Dan sahabat podcast, kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan menemani sahabat podcast, yang bisa menjadi pertanyaan kita juga. Dan sudah dikatakan bahwa banyak sekali manfaat BPJS Kesehatan ya. Jadi buat yang belum punya kartu ya, langsung daftarkan ya. Dan pasti pengen tahu kira-kira bagaimana sih caranya kalau kita sudah jadi peserta, dan bagaimana jika kita belum jadi peserta. Langsung saja ya Kak Putra, Kak Hasbi. Yang pertama, bagaimana sih cara membayar iuran BPJS Kesehatan? Kak Hasbi mungkin bisa bantu jawab. Untuk cara pembayaran iuran BPJS Kesehatan ini ada berbagai cara. Yang pada umumnya apabila kita tidak punya smartphone, kita bisa datang langsung ke Indomaret. Sekarang kan di Manokwari sudah ada Indomaret toh. Yeah. Nah, itu bisa kita membayar langsung ke sana. Kemudian kita juga bisa ke kantor pos untuk melakukan pembayaran. Itu sih Kak. Oke. Selain itu banyak nih dari luar sana yang belum paham tentang aplikasi seperti yang tadi dibilang, kita ke BPJS atau di Indomaret. Selain itu ada hal-hal lain nggak yang BPJS sudah lakukan sejauh ini tentang BPJS Kesehatan atau memperkenalkan BPJS Kesehatan itu? Untuk dari kita sudah sering melakukan sosialisasi dan edukasi terkait manfaat dan pengertian dari BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan sendiri kan asuransi ya Kak. Ya. Asuransi kesehatan di mana setiap warga negara wajib memiliki untuk asuransi ini. Karena sesuai dengan perintah Presiden Perpres 40, kita wajib semua warga negara harus tercover dari jaminan kesehatan secara nasional, mulai jaminan sosial maupun jaminan kesehatan. Nah, kita sendiri ini di bagian kesehatannya. Itu. Nah, dari KC Manokwari BPJS Kesehatan kita sudah melalui bagian mutu layanan fasilitas kesehatan dan mutu layanan fasilitas kepesertaan juga sering melakukan tersebut. Di setiap rumah sakit juga kita ada namanya BPJS 1 itu. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Hasbi. Kita lari ke Kak Putra dulu nih. Boleh Kak. Oke, Kak Putra, apa saja sih metode pembayaran yang tersedia untuk BPJS Kesehatan? Baik, untuk kita ambil contoh di kantor di Manokwari ya Kak ya, karena yang kita spesifiknya di wilayah Manokwari. Lebih tepatnya sebenarnya kita spesifiknya untuk kantor cabang Manokwari ini membawahi untuk Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Kaimana, Fakfak, Teluk Kondama, dan Teluk Bintuni. Jadi untuk daerah-daerah itu biasanya untuk pembayarannya peserta itu bisa via cash maupun yang non cash. Kalau via cash tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Hasbi, sahabat podcast bisa langsung datang aja. Kalau di Manokwari kan kebetulan sudah ada Indomaret ya. Di Indomaret itu bisa langsung datang aja ke Indomaret membawa kartu. Nanti biasanya petugasnya itu sudah tahu bayarnya. Atau kalau tidak di Indomaret, mungkin kalau baru di Manokwari aja ya Indomaret ya. Kalau di daerah lain mungkin di Pegav atau di Fakfa kayak mana, itu biasanya paling mudah itu yang udah ada di mana-mana itu adalah di kantor pos. Kalau kantor pos juga mungkin jauh juga, kami juga ada ini agen-agen bank yang biasanya di kios-kios itu bisa melayani pembayaran BPJS Kesehatan. Ya, jadi apabila kesusahan mungkin sedang jauh dari kota, kebetulan di situ ada kiosnya bisa biasanya itu kios yang bisa beli pulsa atau beli listrik, di situ pasti bisa untuk melakukan pembayaran BPJS Kesehatan. Ya. Kak Putra tahan dulu. Ini soal masih tentang pembayaran. Kira-kira untuk pembayaran BPJS ini ada batas waktunya tidak sebenarnya? Ya, sebenarnya kalau untuk batas waktu kami setiap tanggal 10 setiap bulan Kak. Iya. Tapi apabila memang masih kesibukan dan sebagainya, kami harapkan tidak lebih atau tidak melewati bulan. Nanti kalau melewati bulan, takutnya kartunya pada saat mau dipakai jadi nonaktif. Berarti itu di setiap tanggal 10? Ya, tanggal 10 setiap bulan. Kalau lewat dari tanggal 10 Kak, apakah itu dia ada kena dendanya atau bagaimana? Ya, jadi sebenarnya itu masih aktif sebenarnya Kak, sampai akhir bulan. Kenapa kami mengharapkan tanggal 10? Karena memang kami menghindari terjadi takutnya ada gangguan atau error pembayaran dari jaringan ya. Takutnya apabila ada jaringan-jaringan yang terganggu, masih ada waktu sampai akhir bulan. Nah, kalau sampai akhir bulan belum melakukan pembayaran, nanti per tanggal 1 di bulan berikutnya itu nanti kartu peserta itu akan nonaktif. Nah, apabila nonaktif nanti teman-teman sahabat podcast kartunya tidak bisa dipakai. Nah, kalau mau dipakai lagi harus bayar dulu. Baru bisa dipakai. Tapi nanti ada konsekuensinya dari itu. Nanti kita bahas. Pasti ada pilihan-pilihan dan pasti BPJS Kesehatan khususnya di Manokwari pasti ada solusi yang baik lah untuk yang setiap penunggak seperti yang tadi Kak Putra bilang. Kita ke Kak Hasbi dulu nih. Nah, Kak Hasbi, untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan dapat dilakukan melalui aplikasi mobile. Nah, kira-kira kalau aplikasi mobile ini kan banyak nih yang kurang, ya bukan kurang sih, tapi banyak juga yang belum banyak menggunakan namanya gadget ataupun HP ya, handphone. Tetapi kalau untuk
dalam aplikasi mobile ini, apakah memang diharuskan kita membayar iuran ini memang mengharuskan harus memakai aplikasi, ataukah memang di setiap dari BPJS Kesehatan khususnya di Manokwari sendiri, tadi kakak bilang ada Indomaret ya, ada juga beberapa bank-bank yang ada di jalan-jalan ya yang sudah ini bisa juga membayar iurannya, tetapi apakah aplikasi mobile ini juga penting harus digunakan untuk membayar iuran atau kayak gimana sih Kak? Oke, izin ya Kak, saya jawab. Ya. Jadi sahabat podcast sendiri ini untuk pembayaran melalui aplikasi mobile ini menurut saya harus bisa diimplementasikan ya, karena itu mempermudah kita. Karena apabila sekarang kan hampir semua orang sudah memiliki gadget, hampir semua orang. Nah, dari gadget ini kita bisa melakukan pembayaran melalui aplikasi yang ada di HP. Contoh, ini saya ambil contoh ada aplikasi dari Bank Mandiri, yang Livin Mandiri itu juga bisa. Kemudian aplikasi mobile yang dari Bank BNI juga ada. Setiap bank ini sudah kita kerjasama untuk melakukan pembayaran BPJS Kesehatan untuk iurannya. Bahkan Bank Papua pun juga bisa melakukan pembayaran juga Kak, itu di sini. Terus selain aplikasi mobile tadi, kita juga bisa melakukan pembayaran melalui Tokopedia, kemudian Shopee juga bisa, dan masih banyak lagi Kak. Itu sih. Baik, kalau kita mendengarkan soal aplikasi-aplikasi ya, kalau misalnya di luar Manokwari nih, contohnya saya kasih contoh di bagian Pantura ya, ataupun biasa di pinggiran-pinggiran kota Manokwari. Apakah memang pastinya banyak sekali di sana yang bisa dibilang sih mereka belum menggunakan gadget. Mereka di sana masih banyak sih yang mendengarkan radio. Tetapi yang jadi pertanyaannya saya di sini, apakah memang saat mereka pembayaran iuran itu berarti mereka harus larinya ke kota gitu, khususnya di Manokwari, atau memang di sana juga sudah ada cabang di Manokwari, khususnya di bagian pinggiran-pinggiran kota Manokwari yang bisa membantu mereka untuk membayar setiap iurannya mereka? Mungkin Kak Hasbi bisa ditambahkan atau? Untuk pembayaran di daerah yang mungkin agak sulit terjangkau ya Kak. Ini sesuai tadi Mas Putra bilang kan ada BRI Link ya di sini ada. Iya. Nah, melalui BRI Link kita juga bisa melakukan bayaran di sana. Tuh. Kalau misalnya nih Kak, kalau di sana nggak ada, itu gimana? Apakah memang mereka harus memang ke Manokwari sini di bagian kota atau kayak gimana? Karena sepertinya saya lihat memang daerah sana yang memang belum bisa dibilang ya untuk BRI Link juga belum ada, terus aplikasi mereka juga namanya gadget ataupun handphone belum digunakan. Kira-kira ada solusi lain nggak dari BPJS? Apakah memang sudah pernah menjemput iurannya atau memang mereka memang harus datang langsung ke Manokwari untuk membayar iurannya? Mungkin bisa ditambahkan sama Mas Putra ya. Iya, silakan Kak Putra. Baik, saya coba bantu tambahkan ya. Sebenarnya kan kebutuhan untuk pembayaran seperti ini sudah menjadi kebutuhan rutin, kebutuhan pokok istilahnya Pak Kak ya. Jadi contohnya kayak bayar pulsa, bayar listrik. Nah, kalau bayar pulsa ataupun bayar listrik kan bisa datang ke kios-kios terdekat ya. Ya tadi, apabila memang tidak ada BRI Link, pastikan cari kios-kios yang bekerja sama dengan bank di sini. Biasanya kalau di sini kok saya lihat itu ada seperti Bank BRI, Bank BNI itu sudah ada kerjasama dengan kios-kios Kak. Jadi tidak harus ke kota. Apabila kiosnya memang ada di situ menerima, bisa melakukan pembayaran listrik, pembayaran pulsa, pasti bisa juga untuk pembayaran BPJS Kesehatan. Selain itu, apabila memang jauh juga dari kota, itu bisa juga ini daftar untuk auto debit. Kami sifatnya sekarang untuk peserta baru itu auto debit itu wajib. Jadi setiap kali pendaftaran selalu diwajibkan untuk langsung mendaftarkan auto debit. Itu auto debit itu maksudnya bagaimana? Jadi auto debit itu adalah untuk peserta-peserta yang memiliki kesibukan tinggi dan mungkin suka lupa untuk pembayaran, itu biar langsung dipotong setiap bulan. Nah, contoh yang tadi apabila memang lebih sering tinggalnya memang di daerah-daerah Pantura ya. Nah, itu mungkin bisa mendaftarkan auto debit. Jadi selama di rekeningnya itu terdapat dananya dan itu cukup untuk pembayaran pemotongan iuran setiap bulan, nanti pasti akan terpotong terus setiap bulan. Jadi kartunya tidak perlu khawatir telat pembayaran Kak. Oke, baik.
Baik sahabat podcast, masih bersama podcast RRI Manokwari di channel YouTube RRI Net Manokwari, dan saya di sini Putri masih ditemani dengan dua narasumber dari BPJS Kesehatan ya. Kita masih akan terus berbicara tentang alur pembayaran BPJS Kesehatan yang masih kita harus memperluas banyak nih, apalagi nih soal iuran ya. Iya. Oke, Kak Putra, Kak Hasbi, mungkin masih tentang pembayaran ya, pembayaran peserta. Nah, kalau di sini kita lihat kan ada peserta mandiri atau peserta yang bisa dibilang mungkin pembayarannya ya per kelompok istilahnya ya. Nah, kira-kira kalau untuk peserta mandiri ini apakah sama dengan peserta yang per kelompok ini atau bagaimana nih, Kak? Pembayaran peserta mandirinya. Seperti apa sih pembayaran peserta mandirinya jika misalnya mereka belum kerja begitu? Bagaimana untuk pembayarannya? Apakah memang mereka membayar sendiri atau langsung terpotong biasa kan ada terpotong dari rekening gitu. Apakah mereka langsung membayar sendiri atau terpotong langsung dari rekening mereka untuk peserta mandiri? Untuk pembayarannya dari peserta mandiri ya, berarti segmen PBPU mandiri. Untuk segmen PBPU mandiri ini berbeda dengan segmen PPU atau pegawai swasta. Nah, PBPU mandiri ini adalah peserta yang mendaftarkan sendiri ke kami. Jadi pembayarannya juga pun melalui mandiri juga. Tapi setelah dijelaskan sama Mas Putra tadi terkait auto debit, itu juga jadi salah satu alternatif untuk melakukan pembayaran. Tapi pastikan auto debit ini telah terpotong di setiap bulannya. Dengan memastikan auto debit telah terpotong, maka JKN peserta juga bisa aktif. Kemudian untuk pembayarannya juga bisa melalui yang saya jelaskan tadi, Kak, untuk melalui bisa cash ataupun transfer gitu. Ya. Baik, oke Kak Hasbi, kita ke Kak Putra dulu nih. Kalau misalnya kita terlambat dalam pembayaran ya, pembayaran iuran nih. Kalau misalnya pembayaran iuran ini memang bisa dibilang banyak sih yang terjadi ya. Terkadang mereka lupa sampai jangankan per bulan, kadang juga per tahun nih Kak. Kira-kira misalnya kan kalau dalam setahun ini kalau kita lihat pastinya kan ya nanti akan semakin naik ya. Jadi bisa dibilang nominalnya akan tinggi. Nah, saat kita harus mengaktifkan BPJS kembali, apalagi saat itu kita butuh sekali BPJS itu untuk digunakan berobat ya. Kira-kira apakah langsung harus melunasi yang nunggak itu, iuran nunggak itu baru bisa digunakan? Atau memang ada pilihan-pilihan lain dari BPJS Kesehatan yang bisa membantu agar pastinya di saat itu mereka nggak ada dana yang sebanyak itulah, nominal besar itu, apakah bisa nggak dibantu oleh BPJS Kesehatan? Mungkin ada ya solusi-solusi yang bisa menjadi pilihan untuk sahabat podcast pastinya. Baik Kak, jadi jaminan kesehatan ini sifatnya itu adalah untuk melindungi peserta apabila sakit. Nah, karena sifatnya ini adalah melindungi peserta apabila sakit, kami harapkan dipakainya atau dipastikan keaktifannya itu jangan pada saat mau dipakai saja. Itu makanya kami harapkan pembayaran iuran itu tetap harus terus dilakukan. Nah, gimana kalau lupa atau akhirnya tidak aktif? Nah, kalau tidak aktif itu biasanya per tanggal 1 bulan berikutnya itu kartu langsung tidak aktif. Nah, apabila kartu tidak aktif, otomatis nanti tidak bisa digunakan Kak, baik berobat maupun kami juga ada beberapa ya, seperti contohnya kayak perpanjangan SKCK, itu sekarang juga lihat dari kartu BPJS Kesehatan. Nah, takutnya pada saat diperlukan itu kartunya tidak aktif. Nah, gimana caranya untuk aktif? Ya pastinya langsung dibayarkan, Pak. Dibayarkan. Tapi ada efeknya di situ. Kalau dibayarkan nanti kena yang namanya masa denda. Masa denda itu, jadi teman-teman sahabat podcast, apabila 1,5 bulan istilahnya atau 45 hari semenjak melakukan pelunasan iuran, itu nanti apabila ada yang melakukan pemanfaatan layanan jaminan kesehatan, atau lebih tepatnya kami biasanya itu bilang ke pesertanya apabila rawat inap, nah nanti rawat inap nanti kena lagi ada denda namanya di kami.
Nah, untuk supaya tidak kena denda, ya kami harapkan dipastikan kartunya aktif terus. Ya. Selain aktif terus, apabila ini saya sebenarnya pengen mengaktifkan Mas, cuman mungkin karena punya tunggakannya yang sudah sampai tadi tahunan Iya. atau sampai besar. Nah, Iya. itu kami ada solusinya sekarang, yaitu solusinya kami itu kami ada program yang namanya program rehab namanya. Kak. Rehab itu rencana pembayaran iuran bertahap. Jadi nanti teman-teman sahabat podcast apabila memang tunggakannya besar atau sudah menunggak lebih cukup lama ya, 5 bulan, 6 bulan, syaratnya adalah apabila sudah menunggaknya lebih dari 3 bulan ke atas dan ada keinginan untuk melakukan pencicilan atau pelunasan iuran tapi tidak sanggup langsung membayar, bisa daftar yang namanya rehab. Nanti rehab itu sifatnya mencicil Kak. Setiap bulan mencicil sanggupnya berapa gitu Kak. Jadi contohnya kalau dia 5 juta tiap bulan sanggupnya sekitar 500.000 per bulan itu bisa. Gitu Kak. Baik, itu nominalnya contoh memang tadi Kakak kasih contoh bahwa 5 juta itu mungkin 500 atau. Nah, berarti memang dari kita pastinya dari BPJS menanyakan ke pesertanya, dia sanggupnya berapa? Apakah memang ada nominal-nominalnya dalam setiap besaran-besaran iuran yang nunggak ini Kak atau gimana? Jadi nanti alurnya Kak, apabila memang berkenan untuk melakukan cicilan itu, jadi nanti yang pertama adalah download dulu aplikasi kami lewat HP. Karena kan sekarang satu rumah pasti ada satu atau dua, mau bapak, ibu atau anak. Biasanya sih anak yang pastinya. Kalau bapak sama ibu kan biasa mengalah pakai HP jadul juga tidak apa-apa. Itu download dulu aplikasi kami, kemudian nanti di situ ada di menunya itu namanya rehab. Nah, pada saat diklik rehab dan melakukan pendaftaran, nanti ada ini skema cicilan. Skema cicilan, mau cicilnya berapa kali. Nah, nanti di situ langsung ada skemanya, mau cicil 4 kali, 5 kali atau 6 kali, itu nanti langsung ada besaran iuran yang harus dibayarkan tiap bulannya. Nah, jadi di situ silahkan dipilih kesanggupannya berapa. Kesanggupannya 500.000 per bulan nanti bisa langsung dipilih, atau kesanggupannya paling rendah juga bisa. Tapi tolong diingat di situ untuk rehab itu maksimal paling rendah itu adalah setengah dari tunggakannya. Jadi contohnya tunggakannya 10 juta ya, dengan 10 bulan, jadi maksimal mencicil itu hanya 5 bulan. Jadi kita ngelihatnya bukan dari nominal tapi lihatnya dari bulan tunggakan. Kalau bulannya 12 bulan berarti minimalnya paling kecil adalah 6 bulan kali cicilan. Kalau 8 bulan berarti paling rendah adalah 4 kali cicilan gitu, Kak. Berarti saat mereka sudah membayar iuran ini, contohnya mereka sudah dalam rumah sakit nih Kak, ya kan? Memang kita tidak meminta untuk kita sakit ya, tetapi kan pasti ini pernah terjadi juga. Mereka sudah di rumah sakit, BPJS-nya tidak bisa diterima karena nunggak. Apakah memang pada saat mereka sudah nunggak, mereka ikut aplikasi rehab seperti yang tadi Kakak bilang, apakah memang BPJS-nya bisa digunakan atau memang harus menunggu pembayaran dulu baru bisa digunakan Kak? Pembayaran awal contohnya seperti itu. Ya, jadi begini, karena tadi yang saya jelaskan tadi Kak, sifatnya kami itu adalah jaminan kesehatan ya. Jaminan kesehatan ini sifatnya tidak digunakan jangan pada saat hanya sakit aja. Jadi sebisa mungkin teman-teman sahabat podcast memastikan bahwa kartunya itu aktif sebelum mau digunakan. Ya. Rehab ini kami tawarkan adalah sifatnya untuk membantu meringankan proses pembayaran. Jadi bisa mencicil. Tapi di sini rehab ini tidak bisa aktif kartunya apabila rehabnya belum diselesaikan. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir. Contohnya apabila sudah masuk di rumah sakit nih, pilihan cicilannya tadi dipilihnya 4 bulan ya, contohnya 4 bulan. Tapi baru mencicil 2 bulan, tapi sudah di rumah sakit. Nah, ini tapi saya harus melakukan mau pakai kartunya bagaimana. Nah, itu nanti bisa jadi di kami nanti bisa dibatalkan rehabnya. Nah, nanti
tagihannya tinggal tagihan sisa. Jadi tagihan sisanya contohnya tinggal 2 juta. Nah, Iya. tagihan sisa 2 juta bisa dibayarkan, setelah dibayarkan nanti kartu bisa aktif kembali. Oke, Gitu, Kak. baik, terima kasih Kak Putra ya. Sahabat podcast, ini sangat penting menjadi perhatian untuk kita semua bahwa iuran BPJS ini penting sekali. Jadi jangan sampai kelupaan ya. Memang lupa bisa sih 1-2 bulan ya, tapi jangan sampai bertahun-tahun karena ini sangat penting sekali. Dan bisa digunakan kapan saja dan di mana saja pastinya untuk kartu BPJS kesehatan ya. Kita ke Kak Hasbi nih. Kak, bagaimana sih cara untuk memastikan bahwa pembayaran iuran BPJS Kesehatan sudah diterima oleh sistem? Karena seperti tadi yang kakak bilang ya, misalnya kita ke Indomaret, ya kita kan bisa tahu nih di wilayah Papua khususnya di Manokwari kadang ini jaringan, ya biasanya itu bilangnya sudah selesai, tapi gimana sih caranya supaya kita tahu bahwa sudah diterima oleh sistem? Karena terkadang juga jangankan itu di ATM juga kadang nggak ada struknya yang keluar. Nah, itu gimana sih Kak untuk mengetahui bahwa iurannya sudah masuk ataupun sistem iurannya sudah masuk otomatis gitu? Ya. Jadi untuk pembayaran iuran kita, Iya. untuk sahabat podcast, ini untuk pembayaran iuran biasanya maksimal tunggulah 1x24 jam. Ya. Apabila lebih dari itu, nanti bisa cross check kembali di aplikasi mobil JKN-nya masing-masing peserta. Karena di dalam aplikasi mobil JKN ada keterangannya untuk pembayarannya. Apabila masih dalam proses, nanti ada muncul keterangan dalam proses untuk pembayaran. Dalam proses, ya. Nah, apabila ada keterangan sudah lunas, berarti pembayaran sudah masuk. Sudah Kak. masuk. Itu. Oke. Berarti pembayarannya memang harus dikontrol dari aplikasi Mobil JKN tadi. Oke, mobil JKN ya. Jadi sahabat podcast semuanya bisa di-download di Play Store ataupun App Store. Oke, silahkan untuk sahabat podcast yang belum ada JKN Mobile ya pastinya ya. Itu ada gambarnya ya Kak? Ada. Dalam aplikasinya ada gambar JKN atau gambar BPJS nih? Ada gambar logo BPJS Kesehatan juga ada. Oke. Nanti tinggal cari aja mobil JKN untuk sahabat podcast, itu pasti nanti muncul. Oke, baik. Berarti satu aplikasi aja ya. Kadang kita cari banyak sekali aplikasi di situ. Jadi bingung, biasanya kayak gitu ya. Baik sahabat podcast, masih bersama channel YouTube RRI Net Manokwari dan saya masih bersama BPJS Kesehatan di wilayah Manokwari. Ini sangat bermanfaat sekali untuk semuanya ya. Jadi sahabat podcast, kita bicara tentang alur pembayaran BPJS Kesehatan bagian PKP. Jadi untuk sahabat podcast ingat jangan sampai telat bayar iuran BPJS. Buat kamu yang belum punya BPJS juga harus punya BPJS karena memang penting sekali seperti yang tadi Kak Putra bilang, Kak Hasbi bilang bahwa itu sangat penting sekali untuk digunakan ya. Apalagi sudah ada persyaratan-persyaratan nih yang memang melibatkan BPJS Kesehatan juga ya Kak ya. Oke sahabat podcast, yang paling terakhir nih kita tanya dari Kak Putra dan juga dengan Kak Hasbi ya. Apakah pembayaran iuran BPJS Kesehatan dilakukan oleh pihak ketiga seperti keluarga atau perusahaan? Apakah memang mereka harus pembayaran kesehatan yang dilakukan oleh pihak ketiga seperti keluarga atau perusahaan, apakah bisa saat pembayaran iuran? Contohnya misalnya keluarga, saya kasih contoh nih, mungkin saya punya BPJS tapi mungkin suami atau anak-anak, apakah mereka bisa membayar iuran? Nanti bisa ditambahkan sama Mas Putra juga ya. Boleh. Nanti bareng Kak Hasbi selesai nanti Kak Putra lagi Boleh. ya. Untuk pembayarannya kita ini, kita kan mainnya satu rumpun dalam satu keluarga. Dari satu kartu keluarga ini sudah include semua dalam BPJS Kesehatan. Apabila nanti yang dibayarkan oleh kakaknya bisa ataupun ayahnya juga bisa. Yang penting tahu nomor kartu BPJS-nya. Kalaupun nanti tidak tahu, nanti bisa chat di aplikasi Cika kita juga ada itu. Nanti kita bisa tahu nomor kartunya kita berapa. Kalau perusahaan Kak? Untuk perusahaan ini kita jadi satu Kak untuk pembayarannya. Itu nanti ada nomor virtual account-nya dari badan usahanya sendiri. Nah biasanya yang melakukan pembayaran itu adalah bagian HRD-nya yang akomodir. Itu sih. Itu dari Kak Hasbi. Versi Kak Putra? Ya, sebenarnya sama ya, seperti yang dijelaskan oleh Kak Hasbi. Cuman kalau yang tadi yang dari
yang tadi keluarga memang benar. Kalau dari keluarga yang penting satu keluarga itu atau mungkin tantenya, Iya. mungkin neneknya, kakeknya, Mm-mm. atau yang mau membantu membayarnya Iya. itu pegang kartu pembayarannya atau Iya. kartu virtual account. Nah, cara yang paling mudah tadi yang tadi disebutkan oleh Kak Asbi, kalau tidak tahu bisa tanya ke kami via WhatsApp. Kami ada Mm-mm. pelayanan WhatsApp, kemudian kami ada juga pelayanan lewat yang Sahabat podcast, berjumpa kembali bersama saya Putri yang akan menemani sahabat podcast RRI Net nantinya 30 menit ke depan, dan kita bersuah kembali di edisi hari ini dengan topik yang menarik ya. Untuk hari ini ya, topik yang menarik untuk hari ini akan kita bahas bersama dua narasumber yang sudah hadir di sebelah saya ya. Langsung saja sahabat podcast RRI Net Manokwari di ke channel YouTube kami. Dua narasumber dari BPJS Kesehatan sudah hadir. Langsung saja kita kenalan dulu sahabat podcast. Di sebelah saya nih, boleh langsung kenalan dulu deh. Silakan Kak. Ya, baik, terima kasih Kak. Perkenalkan sahabat podcast, saya Elsa Karisma Putra, staf penagihan BPJS Kesehatan kantor cabang Manokwari. Kemudian teman saya, Ya, izin perkenalkan, saya Hasbi Yahya Syaroni, staf perencanaan dan pembukuan KC Manokwari. Oke, berarti di sebelah saya Kakak Putra dan di sebelah Kakak Putra ada Kakak Hasbi. Oke, nah sahabat podcast ya, untuk hari ini kita akan membahas tentang ya BPJS Kesehatan pastinya di episode hari ini, dan banyak hal sekali yang harus kita bahas hari ini. Tapi sebelum kita masuk dengan topik kita hari ini sahabat podcast ya, saya mau tahu dulu nih dari Kakak Putra dan Kakak Hasbi, sebenarnya apa saja sih manfaat pada umumnya saat kita menjadi salah satu peserta BPJS Kesehatan? Silakan mungkin Kak Putra atau Kak Hasbi mau jawab. baik, saya jawab dulu ya. Mungkin nanti dibantu sama Kasbi untuk lebih jelasnya. Kalau untuk peserta, apabila peserta menjadi peserta BPJS Kesehatan itu manfaatnya sangat banyak sekali Kak. Karena di sini kita adalah penjaminan kesehatan yang mengcover hampir sebagian besar penyakit yang ada, baik penyakit yang umum maupun penyakit-penyakit yang mungkin cukup berat ya, atau biayanya cukup mahal, itu kami juga cover. Mungkin Mas Hasbi bisa bantu jawab lagi. Ya, secara umumnya manfaatnya untuk sahabat podcast, BPJS Kesehatan sendiri ini membantu masyarakat untuk mengcover segala jenis penyakit sesuai indikasi medis. Yang bisa menentukan indikasi medis sendiri ini dari dokter yang jaga pertama. Kemudian untuk BPJS Kesehatan sendiri, apabila peserta yang belum pernah terdaftar itu juga bisa mendaftarkan dirinya terlebih dahulu agar bisa tercover di BPJS Kesehatan. Itu sih Kak. Oke, masih bersama BPJS Kesehatan ya. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan-pertanyaannya ya. Silakan. Oke, sahabat podcast, masih bersama podcast RRI Net ya. Masih bersama RRI Manokwari di channel YouTube RRI Net Manokwari. Dan sahabat podcast, kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan menemani sahabat podcast, yang bisa menjadi pertanyaan kita juga. Dan sudah dikatakan bahwa banyak sekali manfaat BPJS Kesehatan ya. Jadi buat yang belum punya kartu ya, langsung daftarkan ya. Dan pasti pengen tahu kira-kira bagaimana sih caranya kalau kita sudah jadi peserta, dan bagaimana jika kita belum jadi peserta. Langsung saja ya Kak Putra, Kak Hasbi. Yang pertama, bagaimana sih cara membayar iuran BPJS Kesehatan? Kak Hasbi mungkin bisa bantu jawab. Untuk cara pembayaran iuran BPJS Kesehatan ini ada berbagai cara. Yang pada umumnya apabila kita tidak punya smartphone, kita bisa datang langsung ke Indomaret. Sekarang kan di Manokwari sudah ada Indomaret tuh. Iya. Nah, itu bisa kita membayar langsung ke sana. Kemudian kita juga bisa ke kantor pos untuk melakukan pembayaran. Itu sih Kak. Oke. Selain itu banyak nih dari luar sana yang belum paham tentang aplikasi seperti yang tadi dibilang, kita ke BPJS atau di Indomaret. Selain itu ada hal-hal lain nggak yang BPJS sudah lakukan sejauh ini tentang
BPJS Kesehatan atau memperkenalkan BPJS Kesehatan itu? Untuk dari kita sudah sering melakukan sosialisasi dan edukasi terkait manfaat dan pengertian dari BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan sendiri kan asuransi ya Kak, asuransi kesehatan di mana setiap warga negara wajib memiliki untuk asuransi ini karena sesuai dengan perintah Presiden Perpres 40 kita wajib semua warga negara harus tercover dari jaminan kesehatan secara nasional, mulai jaminan sosial maupun jaminan kesehatan. Nah, kita sendiri ini di bagian kesehatannya. Itu. Nah, dari KC Manokwari BPJS Kesehatan kita sudah melalui bagian mutu layanan fasilitas kesehatan dan mutu layanan fasilitas kepesertaan juga sering melakukan tersebut. Di setiap rumah sakit juga kita ada namanya BPJS 1 itu. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Hasbi. Kita lari ke Kak Putra dulu nih. Boleh Kak. Oke, Kak Putra, apa saja sih metode pembayaran yang tersedia untuk BPJS Kesehatan? Baik, untuk kita ambil contoh di kantor di Manokwari ya Kak ya, karena ini kita spesifiknya di wilayah Manokwari. Lebih tepatnya sebenarnya kita spesifiknya untuk kantor cabang Manokwari ini membawahi untuk Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Kaimana, Fakfak, Teluk Kondama, dan Teluk Bintuni. Jadi untuk daerah-daerah itu biasanya untuk pembayarannya peserta itu bisa via cash maupun yang non cash. Kalau via cash tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Hasbi, sahabat podcast bisa langsung datang aja. Kalau di Manokwari kan kebetulan sudah ada Indomaret ya. Di Indomaret itu bisa langsung datang aja ke Indomaret membawa kartu. Nanti biasanya petugasnya itu sudah tahu bayarnya. Atau kalau tidak di Indomaret, mungkin kalau baru di Manokwari aja ya Indomaret ya. Kalau di daerah lain mungkin di Pegav atau di Fakfa kayak mana, itu biasanya paling mudah itu yang udah ada di mana-mana itu adalah di kantor pos. Kalau kantor pos juga mungkin jauh juga, kami juga ada ini agen-agen bank yang biasanya di kios-kios itu bisa melayani pembayaran BPJS Kesehatan. Ya, jadi apabila kesusahan mungkin sedang jauh dari kota, kebetulan di situ ada kiosnya bisa biasanya itu kios yang bisa beli pulsa atau beli listrik, di situ pasti bisa untuk melakukan pembayaran BPJS Kesehatan. Ya. Kak Putra tahan dulu. Ini soal masih tentang pembayaran. Kira-kira untuk pembayaran BPJS ini ada batas waktunya tidak sebenarnya? Ya, sebenarnya kalau untuk batas waktu kami setiap tanggal 10 setiap bulan Kak. Iya. Tapi apabila memang masih kesibukan dan sebagainya, kami harapkan tidak lebih atau tidak melewati bulan. Nanti kalau melewati bulan, takutnya kartunya pada saat mau dipakai jadi nonaktif. Berarti itu di setiap tanggal 10? Ya, tanggal 10 setiap bulan. Kalau lewat dari tanggal 10 Kak, apakah itu dia ada kena dendanya atau bagaimana? Ya, jadi sebenarnya itu masih aktif sebenarnya Kak, sampai akhir bulan. Kenapa kami mengharapkan tanggal 10? Karena memang kami menghindari terjadi takutnya ada gangguan atau error pembayaran dari jaringan ya. Takutnya apabila ada jaringan-jaringan yang terganggu, masih ada waktu sampai akhir bulan. Nah, kalau sampai akhir bulan belum melakukan pembayaran, nanti per tanggal 1 di bulan berikutnya itu nanti kartu peserta itu akan nonaktif. Nah, apabila nonaktif nanti teman-teman sahabat podcast kartunya tidak bisa dipakai. Nah, kalau mau dipakai lagi harus bayar dulu. Baru bisa dipakai. Tapi nanti ada konsekuensinya dari itu Kak. Nanti kita bahas. Pasti ada pilihan-pilihan dan pasti BPJS Kesehatan khususnya di Manokwari pasti ada solusi yang baik lah untuk yang setiap penunggak seperti yang tadi Kak Putra bilang. Kita ke Kak Hasbi dulu nih. Nah, Kak Hasbi, untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan dapat dilakukan melalui aplikasi mobile. Nah, kira-kira kalau aplikasi mobile ini kan banyak nih yang kurang, ya bukan kurang sih, tapi banyak juga yang belum banyak menggunakan namanya gadget ataupun HP ya, handphone. Tetapi kalau untuk
dalam aplikasi mobile ini, apakah memang diharuskan kita membayar iuran ini memang mengharuskan harus memakai aplikasi, ataukah memang di setiap dari BPJS Kesehatan khususnya di Manokwari sendiri, tadi kakak bilang ada Indomaret ya, ada juga beberapa bank-bank yang ada di jalan-jalan ya yang sudah ini bisa juga membayar iurannya, tetapi apakah aplikasi mobile ini juga penting harus digunakan untuk membayar iuran atau kayak gimana sih Kak? Oke, izin ya Kak, saya jawab. Ya. Jadi sahabat podcast sendiri ini untuk pembayaran melalui aplikasi mobile ini menurut saya harus bisa diimplementasikan ya, karena itu mempermudah kita. Karena apabila sekarang kan hampir semua orang sudah memiliki gadget, hampir semua orang. Nah, dari gadget ini kita bisa melakukan pembayaran melalui aplikasi yang ada di HP. Contoh, ini saya ambil contoh ada aplikasi dari Bank Mandiri, yang Livin Mandiri itu juga bisa. Kemudian aplikasi mobile yang dari Bank BNI juga ada. Setiap bank ini sudah kita kerjasama untuk melakukan pembayaran BPJS Kesehatan untuk iurannya. Bahkan Bank Papua pun juga bisa melakukan pembayaran juga Kak, itu di sini. Terus selain aplikasi mobile tadi, kita juga bisa melakukan pembayaran melalui Tokopedia, kemudian Shopee juga bisa, dan masih banyak lagi Kak. Itu sih. Baik, kalau kita mendengarkan soal aplikasi-aplikasi ya, kalau misalnya di luar Manokwari nih, contohnya saya kasih contoh di bagian Pantura ya, ataupun biasa di pinggiran-pinggiran kota Manokwari. Apakah memang pastinya banyak sekali di sana yang bisa dibilang sih mereka belum menggunakan gadget. Mereka di sana masih banyak sih yang mendengarkan radio. Tetapi yang jadi pertanyaannya saya di sini, apakah memang saat mereka pembayaran iuran itu berarti mereka harus larinya ke kota gitu, khususnya di Manokwari, atau memang di sana juga sudah ada cabang di Manokwari, khususnya di bagian pinggiran-pinggiran kota Manokwari yang bisa membantu mereka untuk membayar setiap iurannya mereka? Mungkin Kak Hasbi bisa ditambahkan atau? Untuk pembayaran di daerah yang mungkin agak sulit terjangkau ya Kak. Ini sesuai tadi Mas Putra bilang kan ada BRI Link ya di sini ada. Iya. Nah, melalui BRI Link kita juga bisa melakukan bayaran di sana. Tuh. Kalau misalnya nih Kak, kalau di sana nggak ada, itu gimana? Apakah memang mereka harus memang ke Manokwari sini di bagian kota atau kayak gimana? Karena sepertinya saya lihat memang daerah sana yang memang belum bisa dibilang ya untuk BRI Link juga belum ada, terus aplikasi mereka juga namanya gadget ataupun handphone belum digunakan. Kira-kira ada solusi lain nggak dari BPJS? Apakah memang sudah pernah menjemput iurannya atau memang mereka memang harus datang langsung ke Manokwari untuk membayar iurannya? Mungkin bisa ditambahkan sama Mas Putra ya? Iya, silakan Kak Putra. Baik, saya coba bantu tambahkan ya. Sebenarnya kan kebutuhan untuk pembayaran seperti ini sudah menjadi kebutuhan rutin, kebutuhan pokok istilahnya Pak Kak ya. Jadi contohnya kayak bayar pulsa, bayar listrik. Nah, kalau bayar pulsa ataupun bayar listrik kan bisa datang ke kios-kios terdekat ya. Ya tadi, apabila memang tidak ada BRI Link, pastikan cari kios-kios yang bekerja sama dengan bank di sini. Biasanya kalau di sini kok saya lihat itu ada seperti Bank BRI, Bank BNI itu sudah ada kerjasama dengan kios-kios Kak. Jadi tidak harus ke kota. Apabila kiosnya memang ada di situ bisa melakukan pembayaran listrik, pembayaran pulsa, pasti bisa juga untuk pembayaran BPJS Kesehatan. Selain itu, apabila memang jauh juga dari kota, itu bisa juga ini daftar untuk auto debit. Kami sifatnya sekarang untuk peserta baru itu auto debit itu wajib. Jadi setiap kali pendaftaran selalu diwajibkan untuk langsung mendaftarkan auto debit. Itu auto debit itu maksudnya bagaimana? Jadi auto debit itu adalah untuk peserta-peserta yang memiliki kesibukan tinggi dan mungkin suka lupa untuk pembayaran, itu biar langsung dipotong setiap bulan. Nah, contohnya yang tadi apabila memang lebih sering tinggalnya memang di daerah-daerah Pantura ya. Nah, itu mungkin bisa mendaftarkan auto debit. Jadi selama di rekeningnya itu terdapat dananya dan itu cukup untuk pembayaran pemotongan iuran setiap bulan, nanti pasti akan terpotong terus setiap bulan. Jadi kartunya tidak perlu khawatir telat pembayaran Kak. Oke, baik.
Baik sahabat podcast, masih bersama podcast RRI Manokwari di channel YouTube RRI Net Manokwari, dan saya di sini Putri masih ditemani dengan dua narasumber dari BPJS Kesehatan ya. Kita masih akan terus berbicara tentang alur pembayaran BPJS Kesehatan yang masih kita harus memperluas banyak nih, apalagi nih soal iuran ya. Iya. Oke, Kak Putra, Kak Hasbi, mungkin masih tentang pembayaran ya, pembayaran peserta. Nah, kalau di sini kita lihat kan ada peserta mandiri atau peserta yang bisa dibilang mungkin pembayarannya ya per kelompok istilahnya ya. Nah, kira-kira kalau untuk peserta mandiri ini apakah sama dengan peserta yang per kelompok ini atau bagaimana nih, Kak? Pembayaran peserta mandirinya. Seperti apa sih pembayaran peserta mandirinya jika misalnya mereka belum kerja begitu? Bagaimana untuk pembayarannya? Apakah memang mereka membayar sendiri atau langsung terpotong biasa kan ada terpotong dari rekening gitu. Apakah mereka langsung membayar sendiri atau terpotong langsung dari rekening mereka untuk peserta mandiri? Pembayarannya dari peserta mandiri ya, berarti segmen PPPU mandiri. Untuk segmen PPPU mandiri ini berbeda dengan segmen PPU atau pegawai swasta. Nah, PPPU mandiri ini adalah peserta yang mendaftarkan sendiri ke kami. Jadi pembayarannya juga pun melalui mandiri juga. Tapi setelah dijelaskan sama Mas Putra tadi terkait auto debit, itu juga jadi salah satu alternatif untuk melakukan pembayaran. Tapi pastikan auto debit ini telah terpotong di setiap bulannya. Dengan memastikan auto debit telah terpotong, maka JKN peserta juga bisa aktif. Kemudian untuk pembayarannya juga bisa melalui yang saya jelaskan tadi, Kak, untuk melalui bisa cash ataupun transfer gitu. Ya. Baik, oke Kak Hasbi, kita ke Kak Putra dulu nih. Kalau misalnya kita terlambat dalam pembayaran ya, pembayaran iuran nih. Kalau misalnya pembayaran iuran ini memang bisa dibilang banyak sih yang terjadi ya. Terkadang mereka lupa sampai jangankan per bulan, kadang juga per tahun nih, Kak. Kira-kira misalnya kan kalau dalam setahun ini kalau kita lihat pastinya kan ya nanti akan semakin naik ya. Jadi bisa dibilang nominalnya akan tinggi. Nah, saat kita harus mengaktifkan BPJS kembali, apalagi saat itu kita butuh sekali BPJS itu untuk digunakan berobat ya. Kira-kira apakah langsung harus melunasi yang nunggak itu, iuran nunggak itu baru bisa digunakan? Atau memang ada pilihan-pilihan lain dari BPJS Kesehatan yang bisa membantu agar pastinya di saat itu mereka nggak ada dana yang sebanyak itulah, nominal besar itu, apakah bisa nggak dibantu oleh BPJS Kesehatan? Mungkin ada ya solusi-solusi yang bisa menjadi pilihan untuk sahabat podcast pastinya. Baik, Kak. Jadi jaminan kesehatan ini sifatnya itu adalah untuk melindungi peserta apabila sakit. Nah, karena sifatnya ini adalah melindungi peserta apabila sakit, kami harapkan dipakainya atau dipastikan keaktifannya itu jangan pada saat mau dipakai saja. Itu makanya kami harapkan pembayaran iuran itu tetap harus terus dilakukan. Nah, gimana kalau lupa atau akhirnya tidak aktif? Nah, kalau tidak aktif itu biasanya per tanggal 1 bulan berikutnya itu kartu langsung tidak aktif. Nah, apabila kartu tidak aktif, otomatis nanti tidak bisa digunakan, Kak. Baik berobat maupun kami juga ada beberapa ya, seperti contohnya kayak perpanjangan SKCK, itu sekarang juga lihat dari kartu BPJS Kesehatan. Nah, takutnya pada saat diperlukan itu kartunya tidak aktif. Nah, gimana caranya untuk aktif? Ya pastinya langsung dibayarkan, Pak. Dibayarkan. Tapi ada efeknya di situ. Kalau dibayarkan nanti kena yang namanya masa denda. Masa denda itu, jadi teman-teman sahabat podcast, apabila 1,5 bulan istilahnya atau 45 hari semenjak melakukan pelunasan iuran, itu nanti apabila ada yang melakukan pemanfaatan layanan jaminan kesehatan, atau lebih tepatnya kami biasanya itu bilang ke pesertanya apabila rawat inap, nah nanti rawat inap nanti kena lagi ada denda namanya di kami.
Nah, untuk supaya tidak kena denda ya kami harapkan dipastikan kartunya aktif terus. Ya. Selain aktif terus, apabila ini saya sebenarnya pengen mengaktifkan Mas, cuman mungkin karena punya tunggakannya yang sudah sampai tadi tahunan Iya. atau sampai besar. Nah, Iya. itu kami ada solusinya sekarang, yaitu solusinya kami itu kami ada program yang namanya program rehab namanya Kak. Rehab itu rencana pembayaran iuran bertahap. Jadi nanti teman-teman sahabat podcast apabila memang tunggakannya besar atau sudah menunggak lebih cukup lama ya, 5 bulan, 6 bulan, syaratnya adalah apabila sudah menunggaknya lebih dari 3 bulan ke atas dan ada keinginan untuk melakukan pencicilan atau pelunasan iuran tapi tidak sanggup langsung membayar, bisa daftar yang namanya rehab. Nanti rehab itu sifatnya mencicil Kak. Setiap bulan mencicil sanggupnya berapa gitu Kak. Jadi contohnya kalau dia 5 juta tiap bulan sanggupnya sekitar 500.000 per bulan itu bisa. Gitu Kak. Baik, itu nominalnya contoh memang tadi kakak kasih contoh bahwa 5 juta itu mungkin 500 atau nah berarti memang dari kita pastinya dari BPJS menanyakan ke pesertanya dia sanggupnya berapa, apakah memang ada nominalnya dalam setiap besaran iuran yang nunggak ini Kak atau gimana? Jadi nanti alurnya Kak apabila memang berkenan untuk melakukan cicilan itu, jadi nanti yang pertama adalah download dulu aplikasi kami lewat HP karena kan sekarang satu rumah pasti ada satu atau dua mau bapak ibu atau anak, biasanya sih anak yang pastinya. Kalau bapak sama ibu kan biasa mengalah pakai HP jadul juga tidak apa-apa. Itu download dulu aplikasi kami, kemudian nanti di situ ada di menunya itu namanya rehab. Nah pada saat diklik rehab dan melakukan pendaftaran nanti ada ini skema cicilan. Skema cicilan, mau cicilnya berapa kali. Nah, nanti di situ langsung ada skemanya mau cicil 4 kali, 5 kali atau 6 kali itu nanti langsung ada besaran iuran yang harus dibayarkan tiap bulannya. Nah, jadi di situ silahkan dipilih kesanggupannya berapa. Kesanggupannya 500.000 per bulan nanti bisa langsung dipilih atau kesanggupannya paling rendah juga bisa. Tapi tolong diingat di situ untuk rehab itu maksimal paling rendah itu adalah setengah dari tunggakannya. Jadi contohnya tunggakannya 10 juta ya dengan 10 bulan, jadi maksimal mencicil itu hanya 5 bulan. Jadi kita ngelihatnya bukan dari nominal tapi dilihatnya dari bulan tunggakan. Kalau bulannya 12 bulan berarti minimalnya paling kecil adalah 6 bulan kali cicilan. Kalau 8 bulan berarti paling rendah adalah 4 kali cicilan gitu, Kak. Berarti saat mereka sudah membayar iuran ini, contohnya mereka sudah dalam rumah sakit nih Kak, ya kan? Memang kita tidak meminta untuk kita sakit ya, tetapi kan pasti ini pernah terjadi juga. Mereka sudah di rumah sakit, BPJS-nya tidak bisa diterima karena nunggak. Apakah memang pada saat mereka sudah nunggak, mereka ikut aplikasi rehab seperti yang tadi kakak bilang, apakah memang BPJS-nya bisa digunakan atau memang harus menunggu pembayaran dulu baru bisa digunakan Kak? Pembayaran awal contohnya seperti itu. Ya, jadi begini, karena tadi yang saya jelaskan tadi Kak, sifatnya kami itu adalah jaminan kesehatan ya. Jaminan kesehatan ini sifatnya tidak digunakan jangan pada saat hanya sakit aja. Jadi sebisa mungkin teman-teman sahabat podcast memastikan bahwa kartunya itu aktif sebelum mau digunakan. Ya. Rehab ini kami tawarkan adalah sifatnya untuk membantu meringankan proses pembayaran. Jadi bisa mencicil. Tapi di sini rehab ini tidak bisa aktif kartunya apabila rehabnya belum diselesaikan. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir. Contohnya apabila sudah masuk di rumah sakit nih, pilihan cicilannya tadi dipilihnya 4 bulan ya, contohnya 4 bulan. Tapi baru mencicil 2 bulan, tapi sudah di rumah sakit. Nah, ini tapi saya harus melakukan mau pakai kartunya bagaimana. Nah, itu nanti bisa jadi di kami nanti bisa dibatalkan rehabnya. Nah, nanti
tagihannya tinggal tagihan sisa. Jadi tagihan sisanya contohnya tinggal 2 juta. Nah, Iya. tagihan sisa 2 juta bisa dibayarkan, setelah dibayarkan nanti kartu bisa aktif kembali. Oke, Gitu, Kak. baik, terima kasih Kak Putra ya. Sahabat podcast, ini sangat penting menjadi perhatian untuk kita semua bahwa iuran BPJS ini penting sekali. Jadi jangan sampai kelupaan ya. Memang lupa bisa sih 1-2 bulan ya, tapi jangan sampai bertahun-tahun karena ini sangat penting sekali. Dan bisa digunakan kapan saja dan di mana saja pastinya untuk kartu BPJS Kesehatan ya. Kita ke Kak Hasbi nih. Kak, bagaimana sih cara untuk memastikan bahwa pembayaran iuran BPJS Kesehatan sudah diterima oleh sistem? Karena seperti tadi yang kakak bilang ya, misalnya kita ke Indomaret, ya kita kan bisa tahu nih di wilayah Papua khususnya di Manokwari kadang ini jaringan ya biasanya itu bilangnya sudah selesai, tapi gimana sih caranya supaya kita tahu bahwa sudah diterima oleh sistem? Karena terkadang juga jangankan itu di ATM juga kadang nggak ada struknya yang keluar. Nah, itu gimana sih Kak untuk mengetahui bahwa iurannya sudah masuk ataupun sistem iurannya sudah masuk otomatis gitu? Ya. Jadi untuk pembayaran iuran kita Iya. untuk sahabat podcast ini untuk pembayaran iuran biasanya maksimal tunggulah 1 kali 24 jam. Ya. Apabila lebih dari itu nanti bisa cross check kembali di aplikasi mobil JKN-nya masing-masing peserta. Karena di dalam aplikasi mobil JKN ada keterangannya untuk pembayarannya. Apabila masih dalam proses nanti ada muncul keterangan dalam proses untuk pembayaran. Dalam proses ya. Nah, apabila ada keterangan sudah lunas berarti pembayaran sudah masuk. Sudah Kak. masuk. Itu. Oke. Berarti pembayarannya memang harus dikontrol dari aplikasi Mobil JKN tadi. Oke, mobil JKN ya. Jadi sahabat podcast semuanya bisa di-download di Play Store ataupun App Store. Oke, silahkan untuk sahabat podcast yang belum ada JKN Mobile ya pastinya ya. Itu ada gambarnya ya Kak? Ada. Dalam aplikasinya ada gambar JKN atau gambar BPJS nih? Ada gambar logo BPJS Kesehatan juga ada. Oke. Nanti tinggal cari aja mobil JKN untuk sahabat podcast itu pasti nanti muncul. Oke, baik. Berarti satu aplikasi saja ya. Kadang kita cari banyak sekali aplikasi di situ. Jadi bingung, biasanya kayak gitu ya. Baik sahabat podcast, masih bersama channel YouTube RRI Net Manokwari dan saya masih bersama BPJS Kesehatan di wilayah Manokwari. Ini sangat bermanfaat sekali untuk semuanya ya. Jadi sahabat podcast, kita bicara tentang alur pembayaran BPJS Kesehatan bagian PKP. Jadi untuk sahabat podcast ingat jangan sampai telat bayar iuran BPJS. Buat kamu yang belum punya BPJS juga harus punya BPJS karena memang penting sekali seperti yang tadi Kak Putra bilang, Kak Hasbi bilang bahwa itu sangat penting sekali untuk digunakan ya. Apalagi sudah ada persyaratan-persyaratan nih yang memang melibatkan BPJS Kesehatan juga ya Kak ya. Oke sahabat podcast, yang paling terakhir nih kita tanya dari Kak Putra dan juga dengan Kak Hasbi ya. Apakah pembayaran iuran BPJS Kesehatan dilakukan oleh pihak ketiga seperti keluarga atau perusahaan? Apakah memang mereka harus pembayaran kesehatan yang dilakukan oleh pihak ketiga seperti keluarga atau perusahaan, apakah bisa saat pembayaran iuran? Contohnya misalnya keluarga, saya kasih contoh nih, mungkin saya punya BPJS tapi mungkin suami atau anak-anak, apakah mereka bisa membayar iuran? Nanti bisa ditambahkan sama Mas Putra juga ya. Boleh. Nanti bareng Kak Hasbi selesai nanti Kak Putra lagi Boleh ya. Untuk pembayarannya kita ini kita kan mainnya satu rumpun dalam satu keluarga. Dari satu kartu keluarga ini sudah include semua dalam BPJS Kesehatan. Apabila nanti yang dibayarkan oleh kakaknya bisa ataupun ayahnya juga bisa. Yang penting tahu nomor kartu BPJS-nya. Kalaupun nanti tidak tahu, nanti bisa chat di aplikasi Cika kita juga ada itu. Nanti kita bisa tahu nomor kartunya kita berapa. Kalau perusahaan Kak? Untuk perusahaan ini kita jadi satu Kak untuk pembayarannya. Itu nanti ada nomor virtual account-nya dari badan usahanya sendiri. Nah biasanya yang melakukan pembayaran itu adalah bagian HRD-nya yang akomodir. Itu sih. Itu dari Kak Hasbi. Versi Kak Putra? Ya, sebenarnya sama ya, seperti yang dijelaskan oleh Kak Hasbi. Cuman kalau yang tadi yang dari
yang tadi keluarga memang benar. Kalau dari keluarga yang penting satu keluarga itu atau mungkin tantenya, Iya. mungkin neneknya, kakeknya, Mm-mm, atau yang mau membantu membayarnya Iya. itu pegang kartu pembayarannya atau Iya. kartu virtual account. Nah, cara yang paling mudah tadi yang tadi disebutkan oleh KSB, kalau tidak tahu bisa tanya ke kami via WhatsApp. Kami ada pelayanan WhatsApp, kemudian kami ada juga pelayanan lewat yang tadi mobil JKN, itu Iya. lewat Play Store aplikasi atau datang ke kantor Iya. untuk mengetahui nomor virtual account-nya. Nah, kemudian apabila untuk perusahaan itu kami sebutnya segmen pekerja ya, pekerja penerima upah. Kalau pekerja penerima upah memang untuk karyawan yang bekerja di situ langsung dibayarkan atas nama perusahaan. Dan karyawan itu mengcover keluarganya, Kak. Oke. Keluarganya gitu. Nah, kalau untuk perusahaan mau melakukan pembayaran untuk tantenya atau orang atau yang lainnya itu mohon maaf belum bisa. Tapi ada juga kami memberikan fasilitas untuk anggota keluarga masih inti ya, Kak ya. Oh, iya. Jadi contohnya untuk anak, Iya. jadi kami itu untuk karyawan itu kami hanya mengcover suami istri dan 3 orang anak. Nah, gimana kalau anaknya saya punya 5 nih anaknya, Iya, iya. gimana anak keempat sama kelima Iya. bagaimana? Nah, di sini kami juga menyediakan fasilitas di mana ada tambahan potongan untuk karyawan itu, Kak. Tapi nanti tetap dibayarkannya atas nama perusahaan. Itu 1% dari gajinya itu nanti dipotong untuk ekstranya. Contohnya anak keempat berarti dari 1% dari dari gaji nanti kepotong untuk anak keempat. Terus untuk anak kelima juga. Jadi kalau ada 2 tambahan jadi kena potongan tambahan ekstra 2%. Nanti dibayarkan otomatis dari perusahaan. Gitu, Kak. Baik ya, terima kasih Kak Putra ya. Sebenarnya sih masih banyak sih pertanyaannya, apalagi tentang aplikasi BPJS Kesehatan, dan kita berbicara tadi memang lebih ke alur pembayaran ya. Tetapi sahabat podcast, kita masih akan menemani sahabat podcast, tapi cukup sampai di sini dulu untuk untuk topik kita di alur pembayaran BPJS Kesehatan bagian PKP. Terima kasih Kak Hasbi, terima kasih Kak Putra. Sama-sama. Oke, Kasih. masih ada tambahan lagi? Cukup? Cukup. Oke, baik. Sahabat podcast lewat channel YouTube RRI Net Manokwari. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Putri yang bertugas di podcast edisi hari ini. Sampai jumpa di topik-topik yang lebih menarik lagi untuk sahabat podcast. Jadi pantau terus channel YouTube kami di RRI Net Manokwari bersama podcast RRI Manokwari bersama BPJS Kesehatan dengan topik-topik yang menarik, dan sampai jumpa. Tadi mobil JKN itu lewat Play Store aplikasi atau datang ke kantor untuk mengetahui nomor virtual account-nya. Nah, kemudian apabila untuk perusahaan itu kami sebutnya segmen pekerja ya, pekerja penerima upah. Kalau pekerja penerima upah memang untuk karyawan yang bekerja di situ langsung dibayarkan atas nama perusahaan. Dan karyawan itu mengcover keluarganya, Kak. Keluarganya gitu. Nah, kalau untuk perusahaan mau melakukan pembayaran untuk tantenya atau orang atau yang lainnya itu mohon maaf belum bisa. Tapi ada juga kami memberikan fasilitas untuk anggota keluarga masih inti ya, Kak ya. Jadi contohnya untuk anak, jadi kami itu untuk karyawan itu kami hanya mengcover suami istri dan 3 orang anak. Nah, gimana kalau anaknya saya punya 5 nih anaknya, gimana anak keempat sama kelima bagaimana? Nah, di sini kami juga menyediakan fasilitas di mana ada tambahan potongan untuk karyawan itu, Kak. Tapi nanti tetap dibayarkannya atas nama perusahaan. Itu 1% dari gajinya itu nanti dipotong untuk ekstranya. Contohnya anak keempat berarti dari 1% dari dari gaji nanti kepotong untuk anak keempat. Terus untuk anak kelima juga. Jadi kalau ada 2 tambahan jadi kena potongan tambahan ekstra 2%. Nanti dibayarkan otomatis dari perusahaan. Gitu, Kak. Baik ya, terima kasih Kak Putra ya. Sebenarnya sih masih banyak sih pertanyaannya, apalagi tentang aplikasi BPJS Kesehatan, dan kita berbicara tadi memang lebih ke alur pembayaran ya. Tetapi sahabat podcast, kita masih akan menemani sahabat podcast, tapi cukup sampai di sini dulu untuk untuk topik kita di alur pembayaran BPJS Kesehatan bagian PKP. Terima kasih Kak Hasbi, terima kasih Kak Putra. Sama-sama. Oke, Kasih. masih ada tambahan lagi? Cukup?
cukup. Oke, baik. Sahabat podcast lewat channel YouTube RRI Net Manokwari. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Putri yang bertugas di podcast edisi hari ini. Sampai jumpa di topik-topik yang lebih menarik lagi untuk sahabat podcast. Jadi pantau terus channel YouTube kami di RRI Net Manokwari bersama podcast RRI Manokwari bersama BPJS Kesehatan dengan topik-topik yang menarik dan sampai jumpa.